Lalu nanti ditangklet yang goblok tenan, padahal dia peneliti sosial. Nanti tangklet kula gobloknya ra karuan. Tapi saya tobat. Karena tak magi-magi. Ini tangklet kula ngene. Dia karena seorang pakar sosial tanya, Pak, saya nggak senang dengan adat pesantren itu tadi. Pesantren itu kayak miniatur kerajaan kecil. Dia itu dikultuskan seakan-akan tidak pernah salah. Terus santri mesti nurut, tanpa kontrol, tanpa kritis. Tak omongin, ibu peneliti sosial pintu murah karuan. Adat menurut adat di santri begitu. Badan narkoba ada anak buah, ya orang kritis-kritisan di kongkon, ya orang stamina. Wah, geng-geng yang terminal lu nak ngongkon anak buah ya kok. Kalau yang buatnya tengok-tengok orang malah nyopen untuk setoran, orang tahu buk kritik, jadi wong dolim, seneng ampro wong dolim, wong dolim rabuk kritik, ya kok buk kritik kamu. Obat, jangan yuk. Dia gambarkan film di Cina, ternyata kan gambarannya kan nyumet rokok, ra gelem. Bos-bosnya gambler-gambler itu, gitu gitu. Anak buah sing garam dia nentuk apa tetau. Wes akhirnya rasa kultus bagi kiai, tapi banding no adat ini tuh ada di wong dolim lindingkon, anak buah itu tunduk, tanpa kritik, tanpa kon. Itu kan ada di kita, lah gue berhubung rawang soleh, gue kritik kiai, gue itu balamu, apa gitu. Tapi rawang kritik kan. Tapi tobat, gutun deh, di penelitian lu gutun. Oh, temper ya, hadis ini sanggih Musnad Ahmad, ini di kitab Musnad Ahmad. Ala ilingo ya wa inna min dhahabil ilmi idawe nabi tak temene iku setengah saking ilange ilmu ayada kok ento mati to ilang sapa hamalatuhu wong-wong sing gawa ilmu. Dadi ilange ilmu ku nak wis peradabane napa ilang. Sing gawa pun napa ilang. Iki eling-eling dadi kula suwun dalam hal tertentu sama butuh masuk ngomong senajan untuk itu partai. Dia yang bersolat dikawiti takbir di akhiri salam nopo sah. Itu solat barina, akhir solat kelompok tertentu sebagai macam-macam itu lah. Ya paling tidak kan kita sepakat dalam bentuk nopo solat sing imadud. Lo soal itu partai itu, mana itu rapu juga kelompok liya sampai tanggame itu nopo. Itu bagi kiai itu nopo. Ngomong pulau ini orang yang melok macam-macam. Haji ini ke barang pulau, orang yang nasduk, orang yang pan, orang yang macam-macam, kita tak tahu. Sepertinya kok macam-macam, buat lebih menengah. Ya soal itu nggak masalah, yang penting ketika agama diselamatkan oleh kefiah konsensus, misalnya cara sholat, kita butuh alhamdulillah. Malah ini syarat saya jamaah untuk ganjaran itu butuh fil malah di depan, makanya di Wahab, di Terangno, nak jamaah ning omah iku rong guru berbiro dibayar. Senajan tau wis kasil disebut jamaah. Tapi ra iso guru berbiro Belum suwun lewat ngaji ini tak ngasih menguruskan peradaban itu. Ini peradaban dari nopo termasuk peradaban kerja. Umpama ora wong alim sing kampanye bahwa kerja itu ibadah itu agama ya rusak. Wong jam 09.00 dhewe wiridan istighosah, akhirnya macet aku negara napa? Mas. Tiga problem istighosah. Tapi nek akeh sing mentang kan ya ana sing istighosah ana sing ora. Gara-gara cocok ana sing melok sing akhire sing pasar yo kok sing istighosah gitu kok. Itu baru gara cocok yo penting. Buat ini kalau punya hadis, sama kalau nggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Kasbi, napa Fadhailul Kasbi. Temenku malah lucu, lu ekstrim. Istighosah tawiridan nanti mau kiai ini yang mimpin Nabi gak tanggung-tanggung. Suatu saat Nabi itu ngaji di teras masjid. Sahabat-sahabat yang usul-usul kayak Abu Hurairah itu ngaji. Dari kasus pulau nanti kita ngaji itu kalau oke nanam sofa, nganggur-nganggur kan seneng ngaji. Tapi ya toko orang pembensin orang ngaji ya. Terus setelah di tengah-tengah Rasulullah ngaji, Nabi loh ini bukan sekedar kiai, Nabi Rasulullah itu Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda tenang aja ngliwati Nabi go cangkul, cara mriki cangkul. Dibawa ke kebun. Niki teng Asia, teng Fadilatul Kasbi, Fadilul Kasbi. Tentu sahabat-sahabat sinis kan sama si pemuda tadi. Sik nemen aja iku. Ono Nabi ngaji, ditinggal ning sawah go pasir. Sing lerang regani majelis taklime Nabi ya, man. Ya wajar kan sahabat komentar gitu. Karena ini Rasulullah. Napa ini napa? Tapi apa sabda Nabi kata Nabi? La taqulu hadza. Kamu jangan komentar demikian. Kalau dia kerja untuk rumah anak istrinya atau punya ibu yang sudah lemah,
maka huwa fisabilillah. Dan itu ajaran saya. Itu yang fisabilillah, itu ibadah, itu ajaran saya. Nanti kalau nanti guyon, seorang kiai lah kandani, kiai paling sukses tua. Tapi ini Gus, kan aneh omah sing ngaji yo ora akeh, tangkem wong ning sawah-sawah ning pasar sing ngernet sing nyapam rumahku kabeh. Angger gak maksiat yo Islami, yang gak maksiat yo napa? Jadi Islam itu gampang. Jadi artinya apa? Bagi Rasulullah yang sedang ngaji ya disebut Islami, yang sedang kerja ya disebut. Bahkan Nabi ngendikan sing lagi kelon disebut nama Islam. Wa fi dunya hadikum sedekah. Jadi rugen itu nak ngeloni bojo niku cara Nabi ibadah. Sampai sahabat ora percaya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Tenane ya Rasulullah, mosok urusan syahwat untuk napa? Tapi jawab Nabi ini, alaisa law wadu'a fi haramin akana alaihi wisru. Umpama ngeloni bojone wong apa ora dosa. Kamane cari sahabat, ya dosa ya Rasulullah. Ya nak ngeloni bojone wong. So, berarti ngeloni bojone dhewe. Nanti nanti kelompok tahajud kok sing ra teko anggap bae lagi ibadah. Ini ulama harus ngomong gitu terus. Jika orang nggak main fonis, nggak main apa? Nggak main apa? Dan itu hadisnya soheh wa fi dia hatikum. Ulama harus kecangkeman. Saya pernah dipamiti, Gus, semua mereka wonten tahajud masalah. Jelas aku awal man nggak melok. Yang awam pun agak tidak tahajud bareng-bareng buatan purun. Jadi ragam terus agak bobo, elek. Mengkelon ibadah, ngomong turu ibadah itu anak. Nang nyai kok terlalu semangat. Biasa aja. Karena tak baca roh hadis itu meriang. Tak baca roh hadis nak kelon ibadah apa meriang. Wah, nak ngono ora usah Gus kula dhewe. Ayo ku ana. Enggak, bukannya saya menentang tadi zaman enggak, tapi harus ada yang ngomong terus. Kalau tidak ada yang ngomong, nanti dikira di rumah tidak ibadah. Padahal ketika ibadah, sing duwe Islam, rupa-rupanya Rasulullah. Ngorok kiai Rasulullah menang. Akhirnya lucunya jawab kiai gue, wah cocok. Aku lah yang butuh, aku berasa. Jadi aslinya ibadah bukan. Saya itu lama harus ketangkeman ngomong begitu. Meskipun ulama itu jadi kiai, nanti dia rusak, tetap benar sing nyimpen tahajud. Tapi ulama itu rasa kok biasa nih ngomong. Nah ulama itu ngomong masalah, apa kelon, apa tahajud. Tapi jelas rasa melo. Betul soal apa? Gue khawatirnya nih gue. Sekali barang halal itu diharamkan, itu Islam hancur. Mau nangan dulu. Sama nak cerita ini cerita saya. Dulu saya ketika ngaji di Saran itu pernah rotis itu. Ini mumpung sampai kenang Gedal kemarin kan wafat dari malam Jumat. Jadi kalau alhamdulillah tak kejadian, padahal dikepung banjir. Pada kalau mereka ini merangkat jam 6, ngebis di Rembang. Ngebis di Rembang, ngebis di Buru, ngebis di Buru. Bujuk kulo nyaran aku ora sangat kekangelan ini kan tak jauh. Jago enak. Aku ora tau ngeluh ibadah ora. Itu tak anggap iki. Timbang mertui tamu malah ra ibadah. Tapi yo repot. Nak mulang ibadah. Jadi tamu kan kudu cocok mbek sing diomongi. Lah nek tamune kepen donga juga kalau ngomong ilmu dene ra tenang. Lah nek aku ngomong donya aku sing ra tenang. Lah nek tamune ngaji ilmu Gus, yo ngaji wae masalah ngomong bertamu ngomong loronan. Kok repot kok apa? Bisa tadi nge-freeze ganti berapa kali. Saya tidak pernah nyesal. Ini buatan pamer karena saya melihat ini ibadah ya. Ini pasti saya papat ya. Saya tuh pakai kijangnya bapak. Wah, pakai mobil tidak ada yang berani. Mobil itu tidak dengan. Ya pulang ngomong masih semua itu balas. Apa sih? Ya macet yang lain itu gampang. Tinggal yang macet berarti dia kena TikTok. Lalu buatan macet. Tadi kalau sakit nanti kita mungkin agar orang macet yang Boleh terus nih, kalau kak Rian juga dari bapak, boleh lagi selamat. Gaya kalau pasti benar-benar bedanya sih. Wah, gue ngaku maksudnya. Karena teori saya sederhana, Batal itu jadi simbol keluarga saya. Karena ibunya Batal itu adiknya biar saya. Jadi ibunya Batal itu namanya Mbak Badia, itu punya Mbak itu yang biar saya. Punya adik-adik banyak Mbak Lukman ini, Mbak Bedi. Tapi Balungan ada nyali roro sesuatu. Pulau nyolati. Nah Batal itu doktor honoris causanya karena ngarang Thoriqatul Usul. Sarai lebih nopo Usul. Karangan Zakaria nopo
Al-Ansori. Saya berkali-kali wawancara sama beliau zaman TCCH. Sama Gus Zufur itu putranya Mbah Mun. Beliau doktor tafsir di Al-Azhar. Tapi kesepakatannya dengan beliau zaman sehat yang nyarai Thoriqatul Usulnya Mbah Dal itu nanti Gus Zufur. Jadi Zakaria Al-Ansori tadi yang digebek waktu loro. Jadi itu Zakaria Al-Ansori ngarang kitab Lubul Usul. Dulu ketika di Sarang saya pernah rohis mimpin itu. Tapi ya tentu saya tidak menangi Ghazali. Ghazali dulu ngaji sama Mbak itu. Disarai jadi Thoriqatul Usul. Terkenal sekali di dunia ulama. Termasuk di Yaman. Sayyid Umar Hafid itu minta ijazah beliau tentang kitab Thoriqatul Usul. Yang cerita bahasa Al-Ghazali. Terus hasil kesepakatannya itu disarai Gus Zufur. Jadi artinya sak urip-uripku yo ngurusi ilmu. Nanti sampean kudu syukur cek urusan iki syukur. Kulo katene yo wis pundi ya, tapi wis warga kan ternyata gitu wae. Mbok persek ora tapi napa? Saya pernah ditanya seorang dosen. Bapak kok berani pulang di Rembang kan enggak jelas. Kalau di sini cangkemmu lebih jelas di Rembang. Mulang santri warga goblok. Kalau pikirannya orang nasional kan gaji itu jelas. Tapi nak mulang dari kiai gaji nih. Kadang kiai itu keatur, kiai kok goblok. Rasa katut ngono. Mulang itu jelas, mereka swarga. Gaji ku duwe ora jelas, jawa kowe setruk. Kalau artinya kan gaji begitu. Tak wali ngono, sing ora jelas kuwe ora aku. Bah. Jadi jelas aku, mulang jelas jadine pangeran swarga. Dari Imam Ghazali. Nah, ngekei optimis. Lah ana wong muni wong saleh ora mesti mlebu swarga. Fajik jawab apa? Ya ora mesti mlebu neraka. Muni wae angel. Wong nak rai-rai setan kon muni ra jelas swarga cek senenge. Akhire kendung amal saleh. Mbok sekali-kali muni ya ora jelas mlebu neraka. Paham? Dirugen tak warai geni carane. Ben kowe ora mesti ahli swarga, tapi kan ya ora mesti ahli neraka, paham ya? Dadi kowe kudu yakin. Paham ya? Dina ana wong neror kowe, mbok rewangi nyai ra mesti ahli swarga. Jawab aja, ya ora mesti ahli rokok. Paling kan aku orang optimis banget. Wah, latih, ya ora mesti ahli swarga, ya ora mesti. Nah, yang saya kenang dari kata usul fikih ketika saya jadi rasul itu ini rumah tenang. Buat sampean ben gampang jadi wali gak mudah. Saya pernah pidato ini ketika melepas jenazah di kampung saya. Dan itu mengenal sekali, banyak yang senang. Yang mati itu orang awam siktek. Tak pidato. Yang awam ini jangan kira awam. Tetap cara kula tiyang cinta. Begini tiang petani utuh. Asal boten maksiat. Itu jenenge toha. Kula elek. Asal boten maksiat. Ini jenenge toha. Ada sampean ning omah gitu anak cucu. Ini toha. Misalnya sumpah-sumpah sidik gak beda itu tujuh neng-nengan sidik gitu kan asal gak kelayakan yang dini gitu piye wae ibadah namung kali siji nglakoni kewajiban kata sholat nomor loro ninggal barang mungkar di kue turu berarti gak dino berarti toa kene ngomah berarti gak demenan yo toa kene ngomah ngombe teh berarti gak ngombe oplosan gitu kok wah kalau susah bro anak-anak kalau togo-togo itu nyanyi apa bojo kula kan wong kudu ora ora nek iku lagi opo apa ya sih aku temen gak malah ngapal kok tekan kula ngebes lagune men oplosan ya tapi sih aku yo mate nabi boten sampean tak marai dadi wali ra usah modal sampean kalau toreko petane rapati kuat wiridan. Artinya kalau orang sedang di rumah itu artinya kan tidak melakukan maksiat. Nah itu jenenge taat karena Islam itu hanya dua, separuh melakoni kewajiban kaya sholat, separuh ninggal barang maksiat. Jadi kalau ngeteh ning omah itu ya ganjaran. Di Pulau Suwon masyarakat tuh yakin saat jenengan teng omah gitu bojo gitu anak, teras bintang mangan sithik-sithik ku kabeh ibadah. Mergo hakikate saat itu ninggal maksiat. Padahal sing darani ibadah namung nglakoni kewajiban, ninggal maksiat, ninggal kemungkaran. Ini mungkin misbah kalau wacana takbir tentang lebih usul. Imam Ka'bi itu penentang ada pembagian mubah. Atau kitab pulau nomor 4 ini misbah. Kitab usul fikih pulau. Buat ini ben sekalian takbir. Nah, kitab pulau nomor 4 Nah, ini kitab pun kita orang nomor itu. Nah, ini saya kan dua. Tapi tentang kitab lebih usul buat tentang cara yang itu kan takrifnya hukum Islam kan ada 5. Gampangannya wajib, sunat, mubah, makro,
khilaful apa? Aula. Itu ada ulama yang menentang itu. Hukum mubah itu tidak ada. Jadi hukum mubah, bebas itu tidak ada. Yang ada itu mesti hukum wajib. Lah wajib itu ibadah. Alasannya masuk akal, di situ dijelaskan kalau si apal lagi. Nara percaya sama delok. Itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Ini tak niati tak korup teng Allah, kalau betul niat pameran. Fayal jamu minat sukun tarkul qatli wa minat sukun tarkul qadha. Karena tidak ada barang mubah yang Anda lakukan, kecuali saat itu Anda ninggal barang mungkar. Misalnya kayak pas tengok-tengok ngaji, pas tengok-tengok ning omah, berarti Anda tidak melakukan pembunuhan, pencopetan, selingkuh, demenan, mobil oplosan. Berarti ketika Anda di rumah santai dengan istri, berapa kemungkaran yang Anda tinggal? Lo ninggal mungkar ibadah tak biasa? Ibadah. Bagaimana Anda hukum ini mubah, wong konsekuensinya ninggal barang mungkar? Berarti harus dihitung apa? Ibadah. Paham ya? Jadi mulai saiki ngono mulai asal ning omah ibadah. Kudu ngamuk ngrungokno ibadah. Paham ya? Tapi nek nglawan terus nabok, oh, maksiat ya nabok anak wong ya. Paham ya? Maka ngono gak nurut, berarti gak ada karisma. Wibawane ngenteni nabok. Gue kadang lo dibantah, marah tak mabok gak nurut. Wah, berarti kayak lelaki tanpa karisma. Untuk ditakuti harus mabok. Aku ora usah. Hawane ngalim tok kudu takzim. Nah, ini penting kalau aturaken. Jadi sebetulnya andekan kita awam sekalipun, misalnya ning omah ngerti TV, nganggur ngombe teh, bariku rokokan, gitu rem, itu rugen macam-macam. Itu sudah ibadah. Bahkan Sayyid Abdul Al-Haddad yang masyhur termasuk mujaddid, yang ngarang anak soeh napa? Ad-Diniyah. Itu beliau punya fatwa. Jika Anda orang awam, pokoknya yang penting kamu jangan melakukan dosa besar. Misalnya membunuh, zina, ngambil oplosan, sudah di rumah saja turu. Wae sholat, bariku turu meneh, bariku ngelamun, sudah gampang. Itu gampang jadi wali. Terus beliau mengutip satu riwayat hadis, la yazal mu'min fi fusatin min dini, malam yusib zaman haruman. Orang Islam itu selalu baik-baik saja, selagi dia tidak melakukan dosa pembunuhan atau dosa-dosa besar. Dan itu fatwa ini disahkan oleh semua ulama seluruh dunia. Karena dohir Quran begitu, intas dan ibu kabairomatun hawana anhu mukafir angkum sayyasikum. Asal kamu menjauhi dosa besar, yang pilih-pilih diam. Kali bukan seneng rondo, weleng terus. Tapi gak nganti dino. Pengiran maklumi ini, paham? Ya rondo ngurang ajar roh, ya kok eling rondo. Tapi dimaklumi be pengiran, asal gak nganti. Tapi nek takon nek SMS lagi ojo takon terus no. Takon kurang ajar. Ora usah takono. Nah ini penting supaya sampean bisa jadi wali tanpa wiridan tertentu tinggi jiwa. Piye wae pas kowe ning omah iku wis disebut tarkul mungkar. Buktinya gampang, istrinya Nabi untuk menjadi orang taat itu rumus Quran gampang. Wa qarna fi buyutikunna. Silakan kamu diam saja di paham ya? Berarti nak ngono kan wong soleh kabeh adekan dengan niat ini kan wong sak Indonesia sing awam kan. Karena kalau sedang melakukan mubah, prakteknya sedang melakukan kewajiban yaitu taat ninggal maksiat. Termasuk kowe nak pas ngeloni bojo, mesti pas ngeloni bojo. Iya betul. Kena pas ngombe teh, mesti pas ngombe oplosan, iya betul. Makanya Imam Kabi menentang, enggak ada hukum mubah, maksudnya enggak ada hukum apa? Mubah. Makanya Zakaria Ansari terus bilang itu barokah mubah. Makanya mubah min haitsu dzatu itu ada, tapi hakikatnya tidak ada. Artinya tidak ada karena setiap orang diam di rumah, turu misalnya itu mesti ninggal maksiat. Cuma masalah itu ya sayang sih. Cuma masalahnya kadang ninggal kewajiban. Perkara aneh. Misalnya rutin turu terus, bojone ramangan. Lah itu perkara aneh kan. Kadangnya sampai turu ninggal barang haram, tapi kadang-kadang yo ninggal. Iku etom dhewe ya, iku kan. Tapi enggak, intinya begini ya. Kita sebagai ulama itu harus fatwa supaya orang awam itu ibadahnya banyak. Dulu itu ada persesuaian kula, wah kulo niku nak ambil wiridan mesti lali. Selain rapal iku di apa? Lali. Berarti kalau ngomong tukar-tukar ibadah iya penting gedeman gitu cocok. Ya akhirnya kebablas orang sing tau tahajud men kukar. Tapi itu hukum loh. Ini sampean cari kalau di kitab saya halaman 24. Kitab Lubul saya. Kalau masih apa redaksinya? Karena tidak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu pasti terjadi meninggalkan kemungkaran.
Anda minum teh berarti tidak minum oplosan. Kue ngeloni bojo berarti gak ngeloni bojone. Wah. Kue banting gelas ning omah muring-muring mbek bojo berarti gak banting gelas ning bojone wong. Berarti bagus kan? Tukaran mbek bojo normal sekali. Nek tukaran mbek bojone wong malah kan dilapor polisi. Lho nggih bojo kula nganti saiki kepengin kula nu ngamuk. Perkara terjadi kula kon males ngamuk. Ya kula lho sama aku iku normal. Nek guys ngamuk bojone wong lagi gak normal. Jadi sing perlu diwales apa? Keadaan ini normal-normal. Yo normal. Oh, no Gus wong di pikiran kok jenengan. Yo no ngaku lama. Lha pancen ulama iku aneh niki kisah nyata iki. Sampeyan nak mulai iso niru. Kadang baik memperlihatkan kebaikan itu baik. Sampeyan enggak usah percaya berlebihan sama teorinya orang tasawuf. Kabeh isfar wae bohong, tidak benar. Bukti gampang sedekah. Quran pertama bakal sedekah kok. Intu butuh sedekati. Tapi kalau sampean mayoritas, akhirnya saya sendiri kan. Jadi Gusti kula niku izin Gusti. Ini menang kok mau duit 1.000 hilang tanpa alasan tanpa izin. Ben izin ini kula kafaro hilang duit. Ya sudah sekarang ngarep dosa aku plong aku. Terus ben takok pangeran, hak dia kok hilang tanpa ora jelas, mun kok gendeni sing jelas. Tapi ya saya lagi itu tidak wajib ditiru ya karena butuh nyali. Tidak, saya hanya memberitahukan kenjenengan bahwa cara berpikir ulama itu apa? Beda. Ya cara berpikir ya beda. Terus ini kalau pas bagi jarak tempat jalan, cara logika di mobil mati, tapi cara pulang, naik sarwan mati lagi rakyat itu, orang mati. Jadi tak terus noah. Tapi dilarang mati. Tapi kalau ya lagi keramat ya penting gitu. Ya kalau yakin beda teman-teman, tapi ya yakin keramat. Jadi memang cara berpikir ulama itu memang beda. Kalau bilang bolak-balik, kalau kadang turu wisi. Sama tak ceritanya Abu Bakar itu jarang makan. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang makan? Dia tidak sering ke wisi. Aku wisin dia pengira. Mau dulu aku reputasi dia sering nyobot. Mungkin aku yakin apa pirsa. Kok amen dengan apa? Wes, mana kalau termasuk jarang makan. Kalau termasuk kiai mapan ya jarang makan. Kalau tuh wisi. Nggak boleh kok kebuli pikiran rokok anak ngebuli nopo. Tapi kan orang ulama, jadi gak perlu duit nopo. Jadi cara berpikir ulama itu beda. Kalau nu pasti gue ngerasa dosa. Di 1.000 hilang tanpa sebab. Izin. Sekarang tak hilang noting dengan sebab. Ini tak sudah. Karena jadi tak nuduh juga, wah, itu ya kelainan, ya, tapi kelainan, ya, tapi kelainan apa, kelainan apa. Jadi jangan kira ulama itu cara berpikir sama, pasti tidak sama. Makanya kalau sampai cerita orang-orang sufi itu kalau punya logika itu di luar nalar, nggak kebayang. Tapi sekali menyebutkan alasan itu masuk. Misalnya begini contoh paling gampang. Saya itu ngalami berkali-kali. Doanya orang-orang sufi. Kalau dia mau kontrak rumah, nggak punya uang kan nggak punya rumah, itu kontrak dan bayar. Kalau 1 tahun bayar 2 juta. Ini bar metu Subhana man ghaniya wa aghna. Cek sugih pengira. Menuso cek medhi te omah eleke tak nggoni setahun ben bayar 2 juta. Pangeran di bumi sak meambane aku ora tau kono. Dadi wong sufi carane berpikir wis gak kembar. Dadi ora tau ngeling-eling. Ora tau ngeling-eling duit ilang bayar kontrakan. Pancen paling apien bolak-balik napa pangeran. Jadi wong sufi itu surau cara peti sampean malah bener wali. Karena memang wis pokoke sithik-sithik itu Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau dongeng. Saya apa doanya? Ya Rabbi, hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Fa kaifa farohi bika ma'al amni minka. Wa kalau karepmu, boleh apa? Ya Rabbi, hadza farohi. Fa ma'al khaufi minka. Fa kaifa farohi ma'al amni minka. Gusti kula sik seneng ya urip jenengan. Padahal kula ya ra yakin Gusti warga. Ijek saged mawon ngobokno kula teng neraka. Iku ning donya sik seneng. Kaya napa kula senenge nek mun swarga dijamin mboten bakal jenengan apa sik. Artinya Abu Yazid mengingatkan manusia itu dibalik menamuni di neraka, ngemi ayame jalan, marunge jalan, delok TV jalan, guyon bengak-bengok jalan. Ternyata rahmatnya Allah itu luar biasa. Kita yang soleh yang dari di neraka, di sul khotimah, nyatanya happy. Mulai dari Abu Yazid, ada farofi bika, ma'al khofi minka.
Faktanya kita sering gembira kan meskipun sedikit-sedikit ya ada ketakutan. Ayo menamuni wedi gempa, wedi tsunami, wedi kere, wedi mati mendadak, ketemu kancane goyan yo ngemiayam. Yo utang BPKB jalan. Intinya itu reputasi Tuhan hubungan dengan kita kan baik-baik. Itu orang sufi. Jadi cara berpikir gue aneh. Ya iya dong, menamuni wedi pangeran jebule kok happy-happy. Baik-baik. Nah, wong ra sufi kan gak roh. Ada sampean nak kepengen jadi para pangeran, yo niru kula sithik-sithik. Dadi nak duwe bar ilang. Tahu yang itu. Lah ilang baleni, you know. Mboten artinya setelah disebutkan itu masuk akal kan lucu kan, kamu kehilangan duit tanpa sebab kan. Kenapa tidak kamu hilangkan dengan sebab? Tapi yo biasa lah, pas-pasan Gus. Ngomong medhit tenane takok sing ora. Wis ora usah takok, coba ngono. Jadi saya punya banyak cerita orang-orang sufi. Ternyata saya pernah ngalami yo pisan iki. Juga dibaleni tadi kok mboten tapi kula niku pernah ngalami tanpa ada yang ngajarkan pengalaman-pengalaman religius kula termasuk. Di kula misalnya kasus ini pas ya Robatal niku udan terus. Santri-santri yang nanti ngaji kula kan maju niku rasa payu. Mungkin jinan udan, ora udan. Ibadah ora biasa ae. Wong maling-maling itu biasa udah tenang aja. Nah, bapak dia nak didik santri medit malah lucu mana? Bapak ular lebih lucu di bangun, bapak lu seneng kuya. Ada nih, orang tiga apa? Wong sing tombok nih ketoprak ini, ubiok aja kan. Yang tukang cuci, apa? Sliwe, udah roh, udah ahli. Iya, zaman kalau ahli itu tonggo-tonggo juga sering nonton ketoprak, terus kalau judi duit 500, 5.000 judi amatir. Padahal orang mesti menang kan? Orang mesti apa? Menang, tapi sampai direwangi biaya. Itu juga ilmu deh. Lah iya wong saleh itu goblok. Mulane wong saleh itu nak goblok rusak. Dari ngamal apik mesti mlebu swarga. Sedekah jarene mesti ditompo. Lah wong tukang sliwit wae tukang ubyok, orang mesti menang wae wani kelangan. Duit. Anggap aja itu gak ngomong ora usah. Anggap aja sudah orang mesti ditompol lah itu anggap aja nyaini. Kuwi orang mesti menang, kowe wani kelangan. Kowe sedekah sing arep-arep fadilah Allah. Ora wani, jadi orang mesti ditompol. Mulane Quran nanyek sahabat tak ngoten. Ketika perang Uhud itu umat Islam kalah. Sahabat banyak yang terluka, terus ngeluh ning Rasulullah. Dinyak ning Quran iyam sakum korpun faqad matsal qoma korhum misl. Lho nak kowe luka wong kafir ra luka. Wong kafir luka wae wani kowe munamuni Islam. Kalau matur ya Rasulullah gak sido ya Rasulullah. Mergo isin, mergo apa? Jadi nek sedekah, kowe ora usah mikir ditampa ta ora. Kaya wong main kliwik, wong main ubyuk mau menang kalah ya napa? Urun napa? Pasar. Mulane Allah gawe maksiat iku nggo nampar peringatan kanggo wong saleh. Wong nyolong pelem, nyolong titik, wani jam 3 bengi melek, kanyeken. Tapi wong muni saleh tahajud ra wani nopo. Jadi pangeran nak ngenyek wong saleh iku memperbandingkan perilakune wong. Jadi kiai resikonya ya dhuwur. Pada menajuhi gaji tetap macam-macam. Lah badan narkoba luwih dhuwur. Ancamannya ditangkap polisi. Juga mengalami persaingan antar bandar narkoba. Kiai ta ya, nak saingannya podo kiai ini. Podo-podo yakin nak matain haram, cek enak. Paling saingan kan gremeng ketemu gremeng kan. Mergo para pesaing enggak akan membunuh. Tapi nak kowe bandar narkoba, pesaingnya ora roh hukum. Enak di dadi kiai di bandar narkoba. Nah dadi kiai, tapi kadang ngeluh. Dadi kiai ku abot ngene-ngene, dadi bandar narkoba. Wah. Lalu nanti ditangklet yang goblok tenan, padahal dia peneliti sosial. Nanti tangklet kula gobloknya ra karuan. Tapi saya tobat. Karena tak magi-magi. Dia tangklet kula ngene. Dia karena seorang pakar sosial tanya, "Papa, saya enggak senang dengan adat pesantren itu tadi. Pesantren itu kayak miniatur kerajaan kecil. Dia itu dikultuskan seakan-akan tidak pernah salah. Terus santri mesti nurut, tanpa kontrol, tanpa kritis. Tak omongin. Ibu peneliti sosial pintu murah karuan. Adat menurut adat di santri begitu. Badan narkoba be anak buah ya orang kritis-kritisan di kongkon ya langsung ambil wah. Geng-geng yang terminal lu nak ngongkon anak buah ya kok. Kalau yang buahnya tengok-tengok orang malah nyopen untuk setoran om.
Ora tau mbok kritik, jan wong dolim, seneng ampro wong dolim. Wong dolim ra mbok kritik, ya mbok kritik kamu. Obat, jangan-jangan yo. Dia gambarkan film di Cina. Ternyata kan gambarannya kan nyumet rokok wae ra gelem. Bos-bose gembler-gembler iku. Gitu nggih. Anak buah sing garong dekne entuk sapa tetok. Wes akhirnya rasa kultus bagi kiai, tapi bandingno adat ini tuh ada di wong dolim ning dingkon, anak buah tunduk tanpa kritik, tanpa kon. Itu ada kita. Lah kowe berhubung ra wong saleh mbok kritik kiai, mergo iku balamu apa gitu. Tapi ra mbok kritik kon. Tapi tobat, kutur dene di penelitian ngono geten. Oh, temper ya. Karena saya itu pengalaman dari Quran itu tadi, tiap wong saleh itu cemen, itu dikritik di Quran. Dibanding wong dolim. Masuk ayat paling populer ya wow, selain ayat ini intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang nakal juga sakit dengan profesi kenakalannya itu. Iya, kowe misalnya di bojo ngeluh, bojoku elek bos kelonane ra enak. Dolonte yo ngeluh kadang dilokoni pak-pak tua sing ra tau adus. Lho iya kan sama, lho ini urusan hukum ya. Lho enggak, sing Joko ganteng kan anak kelar bayar. Sing kelar bayar kan pak-pak sing itu ada mati. Lho kalau ngeluh sama, mereka juga ngeluh kan. Karena gak dikeloni wong sing diseneng. Ya anggap aja kalau bojo ora mbok senengi, anggap aja padha-padha diresiko. Ya artinya kan mereka ngeloni wong sing ra disenengi juga mau kan. Demi satu profesi maksi. Ya. Masa aku ibadah kok dikelek. Anggap aja nopo ibadah. Yo keberatan tapi paham. Lah nggih, kula baleni malih kan. Orang-orang nakal kan sering kan patangannya tidak ideal kan. Ora tau wadus, tuwek, elek. Tapi dia harus melayani karena profesi. Anggap aja profesi wong lanang kudu ngloni bojomu elek lah. Mau iki ibadah napa? Jika ada ngeluh, mereka juga napa? Ngeluh. Iku Quran nang ngriti. Intaku nu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jadi kalau kamu merasa sakit dalam kebenaran, orang-orang nakal juga sakit karena kenakalan. Di pulau suwun ini luar ngaji niki wae pulau tulung tenan sampean harus ikut menjaga pemikiran besar saya supaya ini jadi konsen sehingga ketika ada pemaknaan Quran itu tidak menyimpang karena umat Islam sudah punya kemapanan apa konsen. Ini Al-Fatihah.